Pemirsa, dalam hitungan jam, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menunjukkan pergeseran sikap yang signifikan. Setelah sebelumnya melontarkan ancaman tarif terhadap negara-negara Eropa, Trump kini menangguhkan langkah tersebut. Menyusul tercapainya kerangka kesepakatan terkait Greenland dan kawasan Arktik bersama NATO. Perubahan ini terjadi di sela-sela Forum Ekonomi Dunia di Davos setelah Trump bertemu dengan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte dan menyatakan bahwa negosiasi Greenland akan dilanjutkan melalui kerangka kolektif aliansi. Langkah ini langsung meredakan ketegangan di pasar global, namun sekaligus memunculkan serangkaian pertanyaan besar. Apa sesungguhnya taruhan di balik Greenland dan dampak apa yang akan mengikuti pergeseran strategi Amerika Serikat ini? Kita akan membahasnya. Ya, kita ke slide yang pertama. Selama beberapa pekan terakhir, Trump secara terbuka memang menggunakan ancaman tarif sebagai alat tekanan politik, terutama terhadap negara-negara Eropa yang mendukung kedaulatan Denmark atas Greenland. Retorika ini bukan tanpa dampak, tentu saja. Pasar juga sudah mulai memperhitungkan ya risiko perang dagang baru dan juga hubungan transatlantik yang mengalami tekanan terbesar dalam beberapa dekade terakhir. Namun di Davos memang narasi tersebut akhirnya bergeser atau berubah. Trump menyatakan telah menyepakati kerangka kerja masa depan, yakni terkait Greenland dan juga menegaskan tidak akan menggunakan kekuatan militer dalam hal ini. Dan di titik ini Greenland tidak lagi dibicarakan sebagai isu bilateral AS dan juga Denmark ya, melainkan juga ditarik ke dalam kerangka keamanan NATO dengan tujuan untuk mencegah pijakan ekonomi dan militer Rusia serta China dan Arktik. Dan ini kita bisa lihat pergeseran sikap Amerika Serikat atau dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kalau kita geser ke slide selanjutnya, ya kesepakatan ini tentu saja membuat kerangka yang akhirnya membuat Arktik kini menjadi medan kompetisi kekuatan global ya. Kita bisa lihat memang perubahan iklim ini akhirnya membuka jalur pelayaran baru, lalu juga memperpendek rute logistik global yang membuat akses sumber daya alam ini semakin strategis lagi. Nah, bagi NATO, Greenland ini adalah kunci dalam sistem pertahanan Atlantik Utara. Mulai dari pengawasan di udara, deteksi dini rudal, hingga kontrol di jalur laut. Kesepakatan ini akhirnya memperkuat peran Amerika Serikat sebagai penentu arah keamanan kawasan dan juga di sisi lain ya, ini ada di sisi lainnya, ini akan memunculkan juga nih kewaspadaan di Eropa karena memang ini adalah isu krusial ya, karena isu keamanan beririsan langsung akhirnya dengan ekonomi dan juga sumber daya. Ya kalau misalnya kita lihat memang secara keamanan, negosiasi Greenland ini membuka ruang perluasan kehadiran militer AS, termasuk juga opsi pembangunan atau peningkatan pangkalan militer. Greenland memiliki keunggulan geografis yang krusial bagi sistem peringatan dini dan juga integrasi pertahanan udara dan rudal. Di sini akhirnya NATO menilai kawasan Arktik masih kekurangan infrastruktur pertahanan baik di darat, di laut maupun udara. Namun dampak lanjutannya juga kita perlu cermati bersama-sama memang karena meningkatnya kehadiran militer ini berisiko memicu perlombaan kekuatan di kawasan Arktik ya dan menambah ketegangan jangka panjang dengan Rusia dan juga China. Di slide selanjutnya, ya pergeseran sikap Trump ini langsung diterjemahkan pasar sebagai penurunan risiko jangka pendek. Kita bisa lihat bersama-sama. Ya, akhirnya dari kejadian ini yang sudah mereda, ini kekhawatiran akan konfliknya ini sudah bergeser ya. Akhirnya pasar juga sudah mulai berpikiran positif seperti itu. Dimana kalau bisa kita lihat bersama-sama di sini bursa saham global terutama di kawasan Eropa dan juga Amerika Serikat ini akhirnya menguat. Seiring juga dengan turunnya probabilitas tarif baru. Kalau kita lihat di Amerika Serikat, untuk pertanggal 22 Januari 2026, indeks S&P 500 ini melonjak lebih dari 1% di 1,16%, di mana ini juga menjadikan kenaikan harian terbesar dalam 2 bulan terakhir. Sentimen serupa juga terjadi di Eropa ya. Di Eropa ini misalnya kontrak berjangka saham Eropa juga naik sekitar 1,3% pada perdagangan pagi di tanggal 22 Januari 2026. Nah, kalau kita lihat di Asia atau bursa-bursa di kawasan Asia Pasifik juga turut menguat ya, di mana Australia dan Jepang masing-masing naik sekitar 1% dan di Korea Selatan indeks Kospi juga mencatatkan sejarah dengan menembus level 5.000. Nah, 5.000 poin ini adalah poin yang tertinggi untuk pertama kalinya. Namun memang di tengah euforia pasar saham yang saat ini sedang menguat dari Eropa, dari Amerika, dari Asia, namun ini malah sebaliknya terjadi ke emas. Nah, justru di sini aset lindung nilai seperti emas akhirnya mulai ditinggalkan. Harga emas terkoreksi tajam setelah sebelumnya menyentuh level tertinggi sepanjang masa.
Pada perdagangan Kamis 22 Januari, harga emas turun sekitar $100 per onsnya ke area 4.790 US dollar per onsnya dari rekor tertinggi di 4.887 per onsnya. Nah, secara intraday memang harga emas spot ini sempat terkoreksi 0,2% ke level 4.825 dolar AS per onsnya. Sementara untuk kontrak berjangka emas AS juga turun ke area 4.827 dolar per onsnya. Nah, koreksi ini terjadi setelah rally 3 sesi berturut-turut yang sebelumnya didorong oleh ketegangan geopolitik serta juga kekhawatiran pasar terhadap independensi Bank Sentral Amerika Serikat. Nah, penurunan emas ini juga mencerminkan kembalinya selera resiko ya di tengah pemulihan moderat dolar Amerika Serikat yang menambah tekanan bagi logam mulia. Tapi meskipun demikian, koreksi emas ini juga masih terbilang terkendali, bahkan kembali mencatatkan rekor harga menembus 4.900 dolar Amerika Serikat per troy ounce pada Jumat pagi ini. Pada hari ini, karena aksi Trump tetap saja meninggalkan ketidakpastian. Nah, sementara itu, mengingat sepanjang ini harga emas juga telah menguat lebih dari 12% ya untuk emas sendiri per tahun. Yang menunjukkan ini juga bahwa permintaan aset safe haven ini belum sepenuhnya hilang. Nah, sementara itu untuk indeks volatilitas VIX ini turun tajam. Di VIX ini juga akhirnya turun tajam, mendekati level normal ya, di mana menandakan pasar juga sementara masih merasa lebih tenang. Nah, di pasar obligasi, surat utang pemerintah Amerika Serikat juga akhirnya kembali dilirik lagi setelah sempat tertekan dalam beberapa hari seperti itu. Nah, di mana imbal hasil obligasi tenor 10 tahun ini turun 1 basis point ke level 4,24%, yang akhirnya melanjutkan penurunan dari perdagangan New York sehari sebelumnya. Sementara itu kalau di kawasan Asia, perhatian pasar juga saat ini tertuju ke Jepang ya, di mana Bank of Japan mulai rapat kebijakan 2 hari dengan suku bunga diperkirakan tetap ya. Yen Jepang juga terlihat relatif stabil, sementara untuk dolar Australia justru menguat tajam, menyentuh level tertinggi 15 bulan terhadap dolar Amerika Serikat dan juga tertinggi 8 bulan terhadap yen. Meskipun pasar saat ini merespon positif ya terkait deeskalasi dari Amerika Serikat, saat ini investor juga masih menahan diri untuk sepenuhnya melepaskan aset lindung nilai. Detail kesepakatan Greenland juga masih belum final dan dinamika hubungan Amerika Serikat dan Eropa juga masih berjalan sampai hari ini. Isu suku bunga The Fed serta independensi Bank Sentral Amerika Serikat ini juga masih menjadikan sumber risiko ke depannya. Artinya, rally pasar yang saat ini masih bersifat reaksi sentimen jangka pendek saja, bukan jaminan bahwa volatilitas telah berakhir. Dan setiap perubahan retorika ini memang dapat memicu volatilitas ulang.